Salam guru penggerak. Berikut ini adalah video aksi nyata modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan, nama saya adalah Dina Delvina SPD, CGP Angkatan 9, Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat. Bersama pembimbing hebat saya, yaitu dengan fasilitator Bapak Sintong Eka Priasi Situmeang, dan bersama pengajar praktik cantik saya, yaitu Ibu Nikmat Elva MPD. Tujuan pembelajaran khusus coaching ini adalah CGP mempraktikkan rangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir coaching dan melakukan refleksi terhadap praktik supervisi akademik tersebut. Tahapan supervisi akademik dengan prinsip coaching adalah yang pertama praobservasi, yaitu percakapan mengenai bagian dari pembelajaran yang akan menjadi fokus pengembangan. Yang kedua adalah observasi, yaitu CGP sebagai supervisor melakukan observasi pembelajaran di kelas rekan sejawat dan membuat catatan pada lembar observasi. Selanjutnya adalah pasca observasi, yaitu pemberian umpan balik berbasis coaching dan percakapan coaching, refleksi dan kalibrasi. Dan berikut ini adalah video tahapan supervisi akademik dengan prinsip coaching bersama rekan sejawat saya, Ibu Devita SPD. Assalamualaikum Ibu. Bagaimana kabar Ibu hari ini, Bu? Begini Bu, saya kan nanti akan observasi di kelas Ibu pada hari Kamis. Kira-kira apa tujuan pembelajaran Ibu hari itu, Bu? Insya Allah nanti tujuannya adalah dengan diskusi kelompok, maka peserta didik bisa menentukan volume daripada tabung. Wah, mengenai volume tabung ya Bu, itu materi yang sangat menarik sekali itu ya Bu. Kira-kira metode apa yang akan Ibu gunakan hari itu, Bu? Saya akan menggunakan metode PBL dengan BSE dan berdiferensiasi. Jadi fokus pengamatan saya waktu itu berarti mengenai PBL, PSE, dan diferensiasi ya Bu? Iya, betul. Saya sangat yakin Ibu akan melaksanakan pembelajaran hari itu dengan baik. Insya Allah. Semangat ya Bu? Semangat terus. Terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama. Selamat melaksanakan aktivitas hari ini. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semuanya kita sudah alhamdulillah sudah bisa hadir pada hari ini dan keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Anak-anak semuanya pada hari ini ada yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir? Siapa yang hadir? Pagil. Muhammad Pagil. Berapa orang yang hadir? Yang wanita berapa orang? Satu. Yang laki berapa namanya? Tasya. Tempatnya ya. Oke. Sudah berapa lagi? Baru ini. Satu lagi yang tadi siapa? Pagil ya. Baik. Sebelum kita memulai materi kita sedikit memeriksa hati kita ya. Kesiapan kita belajar hari ini. Bagaimana kabar Anda hari ini? Apakah bahagia? Merungkal sedikit. Siapa yang hari ini bahagia? Coba menunjuk yang bahagia. Angkat tinggi. Sadik tidak bahagia hari ini? Semuanya berarti bahagia. Alhamdulillah. Sofia bahagia? Bahagia. Tunjuk tadi. Alhamdulillah ya. Siapa yang hari ini? Siapa yang hari ini murung? Mungkin ada sesuatu permasalahan di rumah atau dengan orang tua, dengan teman. Siapa yang merasa murung? Coba jawab jujur. Sabar.
Murungkah hari ini? Menurut rasanya? Karena semuanya bahagia, berarti tidak ada yang tidak ada yang murung. Coba sekarang, walaupun bahagia, kadang-kadang ada orang bahagia menutupi kesedihannya. Siapa yang hatinya sekarang sedih? Coba menunjuk. Mungkin sedih itu karena tidak sholat subuh. Mungkin karena orang tuanya tidak di rumah ketika dia berangkat ke sholat, atau hal-hal yang lainnya. Coba, siapa yang hari ini yang sedih? Ada? Oh, berarti Anda semuanya bahagia. Alhamdulillah. Ananda, kita lanjut. Silakan dibaca. Kita relax sebentar ya. Belajarnya nanti tidak terlalu tegang ya. Matematika ini dianggap selama ini adalah sesuatu yang sesuatu yang sekarang silakan Anda baca. Hentikan sejenak semua aktivitas. Di semua Anda mohon tidak ada aktivitas ya. Minuman yang ada di atas meja tolong disingkirkan dulu supaya Anda lebih bagus. Makanan kalau ada yang di atas meja simpan dulu. Silakan Ananda duduk dengan posisi yang nyaman. Ya, yang nyaman, bukan tegang ya. Yang nyaman. Badan tegak, rileks dan meletakkan kedua tangan di atas paha. Silakan diikuti petunjuk yang sudah Anda berikan. Tidak, masih ada yang belum meletakkan tangannya. Udah ya, serius ya. Lanjut Ananda baca. Silahkan tarik nafas, merasakan udara segar masuk ke dalam tubuh, ke hidung, lalu hembuskan sebanyak 2 atau 3 kali. Coba ditarik nafasnya. Tarik dengan hidung ya. Apa yang terjadi dengan perutnya kira-kira? Lalu apa yang terjadi dengan perutnya? Kamu kata kemas nih. Kemudian dilepaskan. Ya, sebanyak 2 atau 3 kali. Ulang lagi, tarik lagi, coba, tarik. Perhatikan dengan perutnya, kemudian lepaskan lagi. Nah, amati perut yang mengembang sebelum membuang nafas dan bagian-bagian tubuh yang lainnya dalam posisi anggota tubuh rileks, jadi tidak tegang. Apa yang dirasakan pada tubuh Ananda? Siapa yang bisa merasakan? Apa yang Anda rasakan ketika menarik nafas? Obiksi. Apa yang terjadi obiksi? Nah, apa yang terjadi? Lihat tubuh, perhatikan tubuh kita tadi. Nah, perutnya kempes atau kembung? Kembung. Nah, tarik, kempes ya. Kemudian setelah dilepaskan, kembung. Bisa deh ya. Coba yang lain, Hadi. Ketika Hadi menarik nafas, apa yang terjadi dengan perutnya? Mungkin apa yang dirasakan? Ketika menarik, apa yang terjadi dengan perutnya? Kempes atau bukan? Kempes. Semuanya yang lain bagaimana ya? Kempes. Ya. Kalau dilepaskan, apa yang terjadi? Kembung kembali ya. Ya, baik kita lanjut. Alhamdulillah itu sedikit awal kita untuk memulai pembelajaran kita hari ini. Kita sudah belajar tentang kemarin ya. Hari apa kita belajar tentang lampu? Sudah belajar tentang unsur-unsur daripada lampu. Sudah terbayang itu bagaimana? Nah, tidak ada yang berbicara ya. Sahabat semuanya. Nah sekarang dari yang materi yang diajarkan kemarin, apa saja unsur-unsur daripada tabung yang sudah kita pelajari kemarin? Apa yang sudah dipelajari kemarin? Yang tabung, coba satu-satu. Apa saja unsur-unsur tabung yang ada pada tabung? Pertama, apa? Ada berapa buah sisi? 2. Ya. Ada berapa buah rusuk? 2. Ada 2. Ada, kemudian apa lagi unsur-unsur yang lain yang Anda kenal? Yang di bawahnya itu? Jari. Setelah jari apa lagi? Diameter. Berapa panjang diameter itu? 2 kali. Kemudian
daripada kulit. Nah, sekarang apa saja unsur yang Anda lihat dalam kehidupan sehari-hari tentang volume daripada laut? Contoh sebentar. Aditya, itu ada di sampingan Anda ya. Kira-kira berapa isi daripada minuman yang ada yang di sampingan Anda? Coba diambil. Tinggal berapa lagi? Tinggal 1/4, tahu dia bahwa volumenya tinggal 1/4. Yang air satu lagi berapa? 3 lagi ya? 1/4 juga ya. Nah, berarti itu berkaitan dengan volume atau kemarin masih ingat tak? Surah Luqman ya, surah Luqman, surah yang ke-31 masih ingat ayat berapa? Ayat 20. Andaikan semua pohon-pohon dijadikan pena dan semua air laut dijadikan tinta, ya, bahkan ditambah 7 kali lipat lagi untuk menuliskan rahmat Allah, maka tidak akan cukup untuk menuliskannya. Ini adalah dasar pokok daripada materi kita, yaitu tentang volume. Berarti Anda harus tahu betapa banyaknya volume daripada air laut untuk menuliskan betapa banyaknya rahmat Allah. Itu nilai iman dan takwanya yang bisa kita ambil dari materi ini. Kita lanjut. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik. Semua anak adalah peserta didik mampu menentukan volume. Apa istilah lain daripada volume? Isi. Ya. Kita lanjut. Nah, itu dia yang kita bacakan tadi. Walau annama fil ardi min syajaratin aqlamu wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atun surim ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim, yang artinya sudah dibacakan tadi, yang inti daripada arti yang sudah kita terangkan tadi. Kita lanjut. Langkah-langkah pembelajaran yang akan kita laksanakan hari ini. Yang pertama, membaca masalah pada RKPD. Nanti Anda akan diberikan RKPD masing-masing. Kemudian menyimak masalah pada video. Jadi nanti akan diberikan Anda video tentang menentukan volume tabung. Yang kedua, membentuk 5 kelompok belajar. Ya, 5 kelompok belajar. Yang putri ada 2 kelompok, yang putranya ada 3 kelompok. Kemudian menyelesaikan LKPD melalui diskusi kelompok. Ya, kemarin sudah Ibu sampaikan apa nilai-nilai yang bisa kita ambil daripada berdiskusi. Apa nilai yang bisa kita ambil dari belajar diskusi? Ada yang pertama kerjasama, yang kedua apa? Saling menghargai, juga saling membantu, betul? Ya, apa lagi? Banyak lagi ya yang bisa kita ambil kesimpulan atau nilai dari belajar kelompok. Kemudian masing-masing kelompok seperti yang sudah kemarin-kemarin, masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kerja nanti. Dan apabila temannya yang satu kelompok mempresentasikan hasilnya, maka boleh teman lain untuk menanggapi, menambahi atau mengkritisi apa yang disampaikan oleh temannya yang mempresentasikan. Nah, pertanyaannya, bagaimana menentukan volume tabung? Anda di SD sudah belajar dulu ya? Sudah belajar dulu. Bagaimana menentukan volume tabung? Kalau seperti yang tadi, bertanya sama Aditya. Aditya, berapa volume tabung air yang ada di botol tadi? Katanya 1/3, 1/4, ya. Nah, jadi tema kita adalah, intinya adalah volume tabung. Yuk kita simak video berikut. Silakan. Ini
ini adalah teman Ananda yang akan membantu Ananda di kelompok nanti. Oleh sebab itu, kita berikan waktu untuk kepada tutornya untuk membahas soal yang ada di sini. Sementara Ananda menonton video yang akan kita tayangkan. Ya. Pilih salah satu saja. Pilih salah satu. Di antara tiga. Pilih salah satu. Tapi jangan sama, ya. Pokoknya ada yang nomor satu, ada yang nomor dua, ada yang nomor tiga. Ada dua orang. Boleh ya? Silakan di boleh ada diskusi ya. Ya. Ananda yang baik. Ananda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas sesuatu yaitu untuk silinder, khususnya di dalam pembentukan format tabung atau silinder. Menentukan sebuah tabung. Jadi kelas ini berbeda di silinder kita yang bentuknya seperti tabung atau silinder atau contohnya diletakkan pada gambar di bawah ini. Gambar di samping adalah gambar pemanasan lalu di bawah yang ini dengan tabung atau silinder. Bagaimana sih cara membentuk silinder? Diperhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar dari tabung di mana gambar ini memiliki beberapa bagian yang utama di bagian bawah atau alasnya ini bentuknya adalah lingkaran. Lingkaran itu memiliki yang namanya jari-jari. Jari-jari itu jarak dari titik nol lingkaran ke lingkaran itu namanya jari-jari. Ada yang namanya tinggi tabung atau hasilan. Nah, cara menjadi format tabung itu hampir sama dengan mencari format prisma, yaitu ruas alas dikalikan dengan tinggi tabung. Alas tabung berbentuk lingkaran. Jadi jika kita tuliskan formulanya akan menjadi format tabung sama dengan luas alas dikali dengan tinggi. Berhubung alas tabung ini bentuknya adalah lingkaran, maka luas lingkaran dikalikan dengan tinggi. Luas lingkaran sendiri untuk mencarinya kita menggunakan rumus semuanya kali dengan kuadrat kemudian dikalikan dengan tinggi. Oke, jadi kita review lagi ya. Untuk rumus format tabung itu adalah pi dikalikan kuadrat dikali dengan t. Dimana keterangannya jangan lupa V-nya merupakan format tabung karena jari-jari alas tabung jarak dari titik tengah ke pinggir tabung ya, jari-jari. T-nya adalah tinggi tabung dan pi nilainya ada 2, bisa 22,7 atau 3,14. Nah, kapan kita pakai 22/7 atau 3,14? Di sini perlu diingat, jika jarak atau jari-jari alas tabung merupakan bilangan kelipatan 7, jadi misalnya nanti nilai R-nya atau jari-jarinya itu 7, atau 21 dan seterusnya, maka PLP yang akan kita gunakan adalah 22/7 karena ini 7, 14, 21 merupakan kelipatan 7. Nah, jika nilai R atau jari-jari alas tabung itu bukan kelipatan 7, maka nilai P yang kita gunakan adalah 3,14. Contohnya gimana sih biar lebih memahami? Langsung saja ya. Misalnya, hitunglah semua tabung di bawah ini. Misalnya ini ada tabung. Nah, ini tadi namanya jari-jari dan ini namanya tinggi tabung. Kita identifikasi dulu ya. Jari-jarinya adalah 7 cm. Ini jari-jari namanya dari titik tengah ke pinggir ini. Kemudian ini ada tinggi tabung yaitu 20 cm. Karena ini 7 ini kan merupakan kelipatan dari 7 ya, 7 kali 7, sehingga
gunakan adalah 22/7. Kemudian kita masukkan ke dalam rumusnya, T dikali R kuadrat dikali 6T. I-nya adalah 27, kita kalikan R kuadrat, 7 kuadrat. 7 kuadrat itu maksudnya adalah 7 kali 7. Kemudian kita kalikan T, tinggi dari tabungnya, yaitu 20. Kita hitungnya di sini. 22/7 kita kalikan 7, kita kalikan lagi dengan 7 karena ini 7 kuadrat. Kita kalikan dengan 20. Nah di sini 7 bisa kita bagi dengan 7. 7 dibagi 7 kan hasilnya 1. 1 dikali 22 hasilnya 6. Jadi tinggal 22 dikalikan 7 dikalikan dengan 20. 22 kita kalikan 7 hasilnya adalah 154. Kemudian kita kalikan lagi dengan 20, maka hasilnya adalah 3080 cm3. Jadi volume tabung ini adalah 3080 cm3. Gimana? Mudah kan? Oke, saya kasih contohnya ya. Misalnya, hitunglah volume silinder yang berdaya 10 cm dan tinggi 30 cm. Silinder itu kemarin ditabung ya. Jadi di sini diketahui jari-jari alasnya 314 kita kalikan 30 hasilnya adalah 9420 cm3. Gimana? Itu volume tabung. Agar lebih paham lagi tentang hitung volume tabung, silakan dilihat juga video tentang pembahasan soal cerita tabung. Oke. Volume sama dengan luas alat yang diadakan tinggi. Perhatikan untuk tabung luas alatnya adalah lingkaran. Sehingga untuk luas alat ini kita menghitungnya menggunakan rumus lingkaran. Untuk lingkaran rumusnya adalah kali R kuadrat. Selanjutnya dikalikan dengan tinggi. Caranya adalah kita masukkan angka-angkanya sesuai dengan rumus ini. Di sini perhatikan volume. Untuk soalnya volumenya diketahui yaitu 3768. Maka volume ini kita ganti dengan 3768 sama dengan jari-jarinya cm. 10 ini bukan kelipatan 7 ya, jadi yang kita pakai berarti 3,14. Maka di sini tuliskan 3,14 yaitu 768. Kemudian ini kita pindah ini menjadi dibagi 10 kata yang berhubungan dengan materi kita hari ini, yaitu tentang yang bisa nanti kali jawabannya. Yang pertama adalah coba Aria. Silakan Aria. Tiga kali. Boleh mendatar, boleh menurun, boleh boleh terbalik. Iya, bagus. Berikan plusnya. Itu. Ya mana? Boleh terbalik ya.
Boleh terbalik juga boleh ya? Iya. Sekali lagi close. Bang Citra. Sekali lagi bisa. Boleh. Apa itu? Bagus. Kita berikan plusnya lagi. Maju aja. Repot lagi. Iya, bagus. Ada. Kita lihat. Alas tabung ya. Kabel lagi. Ya. Dia tahu ya. Kita bukan hanya sekali, Pak. Ada lagi. Ayo coba. Ada lagi. Ya masih Iya. Iya. Iya bagus. Ada lagi? Udah berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Silakan buat diskusi dengan temannya. Kayaknya jarinya. Kan? Ya. Jari ditanya. Nah, yang enak Kan dulu sudah kok.
Perkenalkan kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan kami akan mempresentasikan soal nomor 2 yang akan dibacakan oleh Keisha. Kepada Keisha dipersilakan. Nah, ada semuanya, tolong perhatikan. Siapkan pertanyaan. Siapa yang akan bertanya kepada kelompok 1 dengan jawaban? Silakan. Ya. Tolong bertanya kalau ada yang semua. Ya. Dipersilakan untuk apa kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfa dari kelompok 2 akan bertanya ke kelompok 1. Kalau 3080 dibagi 14 bisa enggak? Duluan. 3080 dibagi 14 Bisa. Kenapa harus dibagi 44? Karena 22 dikali 2 dapat 44. Biar lebih mudah untuk mendapatkan hasilnya. 5, 4, Kelompok Hadi, silakan langsung ke sini. Oh ya, kelompok ini. Silakan ke depan. Nah, ayo silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Gafaksa Maulanda, Muhammad Cika Marama, Muhammad Hafiz, Muhammad Sadiq, dan Aryo Pratama. Kami akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami yang akan dibacakan oleh Aryo Pratama. Kepada Aryo Pratama dipersilakan. Jadi ketahui volume tabung adalah 200 ml. V
Pi-nya adalah 3,14. Yang ditanya adalah R. Jadi jawabnya adalah volume tabung sama dengan Pi kali R kuadrat kali T. 2512 sama dengan 3,14 kali R kuadrat kali 8. 2512 sama dengan 25,12 dikali R kuadrat. R kuadrat sama dengan 2512 per 25,12. R kuadrat sama dengan 100. R sama dengan akar dari 100, yaitu 10 cm. Iya. Silakan. Ya, baiklah teman-teman, itulah penjelasan dari Aryo. Jika ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Nah, silakan tutup lagi. Nah teman-teman, demikianlah hasil diskusi dan penjelasan dari kelompok kami. Jika ada salah dan janggal, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya silakan ya. Silakan Ananda isi yang lagi. Ya, sudah dikembalikan. Yang bertanya, siapa pertanyaannya? Apakah menurut Ananda pelajaran matematika hari ini menyenangkan? Diisi dengan jujur. Bagian mana yang menurut Ananda paling sulit dari materi ini? Silakan diisi dengan jujur. Nomor 3 juga, apa masukan dari Ananda agar pembelajaran berikutnya? Silakan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah. Begini Bu, saya mau menanyakan mengenai kesan Ibu pada pembelajaran Ibu waktu itu. Apa kira-kira kesan Ibu setelah melakukan pembelajaran itu Bu? Dengan metode PBL kemarin, anak-anak tidak lebih antusias dan mereka lebih bersemangat dalam belajar. Alhamdulillah ya Bu, saya juga melihat seperti itu waktu itu. Jadi anak-anak begitu bersemangat dan antusias dalam belajar. Ibu sudah menggunakan metode pembelajaran yang tepat ya. Terima kasih Bu. Ya. Ini hasil observasi saya kemarin Bu. Yang saya lihat waktu itu kan mengenai pembelajaran student centernya itu sudah ada dan sudah sangat baik dilakukan. Kemudian pada pembelajaran berbasis masalah atau PBL itu sudah terlihat, namun ada catatan tambahannya Bu. Nah ini menurut saya itu penggunaan model pembelajaran berbasis masalah atau PBL sudah runut ya Bu. Namun ada beberapa kegiatan yang tidak sesuai dengan FPP, seperti lupa untuk berdoa dan membuat kesimpulan bersama siswa waktu itu ya Bu. Kemudian pada pembelajaran sosial emosional itu sudah ada, juga sudah terlihat, namun ada juga catatan tambahannya sedikit. PSE-nya sudah terlihat, namun perlu diasah lagi mungkin Bu, untuk melakukan teknik stop itu Bu. Selanjutnya yang keempat mengenai pembelajaran diferensiasi juga sudah ada, dan menurut saya itu sudah sangat baik. Jadi menurut saya ini nanti bisa Ibu jadikan rujukan untuk perbaikan pembelajaran Ibu berikutnya. Terima kasih atas umpan balik yang positif dari Ibu. Mudah-mudahan ke depan kita bisa perbaiki lagi. Ya, jadi saya berharap selanjutnya pembelajaran Ibu yang berikutnya nanti bisa dapat lebih bagus dari ini ya Bu. Insya Allah. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu sudah mau meluangkan waktu untuk kegiatan kita hari ini. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.